Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Kamar-kamar istana sangat sunyi, tidak ada satupun pelayan yang hadir. Itu memberikan sensasi suram dan dingin. Dan satu-satunya orang di ruang istana Peng Demon Emperor saat ini memiliki tangannya di belakang punggung, dan berdiri tanpa bergerak. Kaisar Yu, Kaisar Mistik Aoku dan Liu Tu masuk ke ruang istana dengan kebingungan di hati mereka. Mereka tidak tahu mengapa Peng Demon Emperor ingin mereka masuk. Kakak Feng Yu, kalian semua pasti juga merasakan tekanan yang ditimbulkan Qin Yu dan saudara-saudaranya pada kalian semua kan? Kaisar Peng Iblis berdiri dengan punggung menghadap Kaisar Yu dan mereka. Namun dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kaisar Yu tiba-tiba berhenti, namun dia tetap merespon. Saudara Zhongyan benar, kecepatan kekuatan Qin Yu dan saudara-saudaranya benar-benar terlalu menakutkan. Untuk setiap hari tambahan yang mereka jalani itu akan menjadi hari kegugupan lainnya bagi saya, dengan kecepatan kultivasi mereka. Bahkan jika saya berhasil melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi, saya khawatir begitu saya berada di alam ilahi saya masih akan jauh lebih rendah dari mereka. Istri Kaisar Yu Xuanxi juga merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Mengikuti suaminya dia juga menjadi musuh Qin Yu dan saudara laki-lakinya. Dan sekarang dia juga merasakan tekanan yang sangat besar di hatinya. Selanjutnya saat ini dia dan suaminya tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuh Qin Yu sama sekali. Betul sekali, Peng Demon Emperor tiba-tiba berbalik. Dia menatap Kaisar Yu dengan tatapan tajamnya. Saudara Feng Yu, jika kamu memiliki perasaan seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak memiliki perasaan seperti itu juga? Saudara ketiga Qin Yu Hei sebenarnya adalah variation Super Divine Beast. Selain itu, menurut penyelidikan saya kecepatan Hei Yu ini tidak kalah dengan Peng Bird besar bersayap emas, teknik serangannya sebanding dengan monyet dan keraklan, pertahanannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di klan burung. Bisa dikatakan bahwa variation Divine Beast seperti Hei Yu tidak memiliki titik lemah. Sekuat itu, Kaisar Yu terkejut mendengar itu. Karena kamu ingin membunuh Qin Yu, kamu tidak terlalu memikirkan Hei Yu. Jadi Anda secara alami tidak menyadarinya. Mata Peng Demon Emperor menyipit. Sinar cahaya dingin memancar dari matanya. Hanya dalam beberapa ratus tahun Hei Yu ini telah mencapai level Kaisar Iblis level 6. Jika kita mengizinkannya untuk melanjutkan pertumbuhannya, maka menurutku dia akan dapat mencapai level 9 Kaisar Iblis dalam 10.000 tahun lagi. Pada saat itu hanya dengan pembelaannya saya menjadi tidak dapat menembusnya. Kaisar Peng Iblis merasa tidak berdaya. Meskipun harta karun warisan dari klan Peng sangat kuat dan dapat meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan, tetapi pada aspek kekuatan serangan masih belum cukup. Saudara Feng Yu, apakah Anda dapat terus menanggung dan membiarkan mereka terus meningkatkan kekuatan mereka? Peng Demon Emperor Zhongyan memandang Kaisar Yu. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan marah. Saya selalu ingin membunuh Qin Yu, tapi saat ini kami bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Bagaimana kita membunuhnya? Tidak ada yang bisa kami lakukan. Peng Demon Emperor tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Meskipun untuk sementara kami tidak dapat menemukan di mana Hei Yu dan saudara-saudaranya, kami bisa meningkatkan jumlah pasukan dan kekuatan yang kami habiskan untuk mencari mereka. Dengan begitu kami juga dapat membatasi mereka untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Membatasi. Kaisar mistik yang berdiri di samping bertanya dengan bingung. Bagaimana kita menghentikan mereka meningkatkan kekuatan mereka? Peng Demon Emperor tertawa dan berkata, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bukanlah dengan meningkatkan kekuatan asli seseorang, tetapi mendapatkan senjata yang ampuh.
Jika Qin Yu memiliki harta karun yang sebanding dengan harta waris klan Peng saya, maka pada saat itu saya takut bahkan saya tidak dapat membunuhnya. Ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tiba-tiba berubah. Baik, metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan tepatnya adalah Divine Armors dan seterusnya. Kalian semua juga telah melihat kekuatan Kaisar Qian. Saat itu dia memperoleh harta karun dari kuil Dewa Penyihir. Saya percaya nama harta karun itu disebut Mutiara Unsur 9 Air. Justru harta karun itulah yang memungkinkannya mencapai kehebatannya saat ini, sehingga dia lebih kuat dari saya sekarang. Adapun Qin Yu itu ia memiliki lukisan Dewa Penyihir itu. Kekuatan Qin Yu saat ini bahkan lebih kuat daripada Kaisar Qian yang telah menjelajahi kuil Dewa Penyihir saat itu. Selain itu dengan lukisan Dewa Penyihir miliknya, siapa yang tahu jika dia akan mendapatkan harta yang sebanding dengan 9 elemen mutiara air. Peng Demon Emperor tertawa dingin. Jika dia ingin mendapatkan harta karun seperti itu, maka kita hanya bisa mengikat tangan kita dan menunggu dia menangkap kita dan kemudian dibunuh langsung olehnya. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik saling melirik. Mereka berdua merasa bahwa apa yang dikatakan Peng Demon Emperor benar. Qin Yu itu, mungkinkah dia sudah pergi ke kuil Dewa Penyihir? Ekspresi Kaisar Mistik Xuanxi tiba-tiba berubah. Kaisar Mistik yakinlah, Yang Mulia telah mengantisipasi hal itu dan telah mengirim total 72 Kaisar Iblis dari klan burung menuju kuil Dewa Penyihir. Mereka telah menyiapkan 8-9 Space Ceiling Array di pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Tidak peduli seberapa kuat Qin Yu, tidak mungkin baginya untuk masuk ke kuil Dewa Penyihir, kata Aoku dengan percaya diri. 72 Kaisar Iblis. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik keduanya menarik napas dingin. Untuk dapat mengirim begitu banyak ahli tingkat kaisar sekaligus, kemungkinan hanya 3 kaisar agung dari alam iblis yang dapat melakukan hal seperti itu. Jumlah ahli tingkat kaisar di bawah orang-orang seperti Kaisar Qian, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik hanya sama dengan sepertiga atau bahkan seperempat dari apa yang dimiliki Peng Demon Emperor. Setelah itu Kaisar Yu menarik napas lega. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Zhongyan benar-benar memperhatikan." Di sisi lain, di Teluk Bulan Sabit alam abadi Kaisar Naga dan Ao Huming masih berada di Teluk Bulan Sabit. Karena waktu sebelum Kaisar Qian naik ke alam ilahi, hanya beberapa bulan lagi mereka berdua memutuskan untuk tinggal di sini dan kembali setelah Kaisar Qian naik. Kaisar Naga Ao Huming dan Kaisar Qian sedang minum teh dan mengobrol. Tiba-tiba Kaisar Naga mengambil mutiara spiritual transmisi kami. Dia diam-diam mengobrol dengan orang lain sejenak. Ao Huming dan Kaisar Qian memandangnya dengan bingung. Ayah kekaisaran siapa itu? Ketika Kaisar Naga membuang mutiara spiritual transmisi, Ao Huming segera bertanya. "Ini Zhongyan," kata Kaisar Naga sambil tersenyum. "Peng Demon Emperor Zhongyan. Mengapa dia menghubungi ayah kekaisaran Anda? Mungkinkah orang ini tidak dapat menemukan saudara Qin Yu dan ingin klan naga kita membantunya menemukan dan membunuh saudara Qin Yu?" Ao Huming diolok-olok. Karena hubungannya dengan Qin Yu, Ao Huming menganggap Peng Demon Emperor sangat tidak menyenangkan dipandang. "Tidak, bukan itu," Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ini bukan tentang masalah ini, melainkan tentang kuil Dewa Penyihir. Kuil Dewa yang menyihir. Aku ingat bahwa 20 tahun yang lalu Kaisar Iblis dari klan naga kami telah melaporkan bahwa Kaisar Iblis Peng telah mengirim 72 Kaisar Iblis dan mendirikan arai penyegelan ruang 89 di sana. Kami masih belum pergi kepadanya untuk menanyakan tentang itu, namun dia datang kepada kami untuk membicarakan tentang kuil dewa yang menyihir ini." "Ayah kekaisaran apa yang dia katakan?" tanya Ao Huming. "Ini semua karena kakak Ciking," Kaisar Naga melirik Kaisar Qian. "Apa hubungannya ini denganku?" kata Kaisar Qian acuh tak acuh. Kaisar Qian saat ini yang telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi sangat santai. Karena dia sekarang adalah orang yang sedang menunggu untuk naik ke alam ilahi,
dia tidak lagi terlalu peduli tentang urusan alam abadi dan iblis, kata Kaisar Naga. Zhongyan berkata bahwa kekuatan yang ditunjukkan Brother Qi King kali ini cukup untuk mengancam kami 3 Kaisar Agung dari alam iblis. Dia mengatakan bahwa sumber kekuatan Anda tepatnya adalah artefak ilahi yang berharga dari kuil Dewa Penyihir. Karena itu dia ingin kami 3 Kaisar Agung dari alam iblis untuk bekerja sama dan menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Apa yang dikatakan Peng Demon Emperor memang agak masuk akal. Kami tidak bisa membiarkan masalah seperti itu terjadi lagi, kata Ao Wuming sambil mengangguk. Tiba-tiba Ao Wuming tersadar, dia menoleh ke Kaisar Qian di sampingnya dan berkata, Kaisar Qian Senior, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Saya adalah orang yang akan naik ke alam ilahi, masalah alam abadi dan iblis tidak menjadi perhatian saya. Saya tidak perlu mengkhawatirkan masalah Anda semua, kata Kaisar Qian dengan senyum acuh tak acuh. Sebagai seorang pria yang akan naik tidak banyak hal yang membuatnya khawatir. Ao Wuming memandang ke Kaisar Naga. Ayah kekaisaran dia berkata untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini, bagaimana dia menyarankan kita melakukan itu? Sebagai Kaisar Naga masa depan dari klan Naga, Ao Wuming juga tidak ingin orang lain dapat mengancam 3 Kaisar besar alam iblis untuk muncul. Menyegel saluran menuju kuil Dewa Penyihir. Adapun kapan harus membukanya kembali itu akan ditentukan oleh kami. Jika orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kuil Dewa Penyihir, bagaimana mereka bisa mendapatkan harta yang kuat? Kaisar Naga tersenyum ringan dan berkata, apa yang disarankan Peng Demon Emperor memang agak masuk akal. Kaisar Qian tiba-tiba berkata, Ao Fang, masalah tentang menyegel kuil Dewa Penyihir tidak bisa hanya diputuskan oleh 3 kekuatan alam iblismu. Alam abadi saya serta alam iblis itu juga harus dimasukkan. Apa yang dikatakan Kaisar Qian malah mengejutkan Kaisar Naga Ao Fang. Jika alam abadi dan alam iblis bergandengan tangan, maka mereka akan bisa bersaing dengan alam iblis Anda. Jika kalian semua benar-benar memperebutkan masalah ini, maka dunia iblis kalian juga tidak akan bisa hidup dengan damai, kata Kaisar Qian sambil tersenyum. Kaisar Naga juga mengangguk, memang jika 3 tembakan besar dari alam abadi dan iblis bergandengan tangan dan menyegel kuil Dewa Penyihir, alam abadi dan alam iblis pasti tidak akan puas dengannya, bahkan perang bisa saja terjadi. Jika alam abadi dan alam iblis bergandengan tangan, maka kekuatan mereka tidak lebih lemah dari alam iblis. Selanjutnya siapa yang tahu seberapa kuat ahli tersembunyi dari alam abadi dan alam iblis? Saran Kaisar Qian sangat efektif. Masalah tentang penyegelan pintu masuk ke kuil Dewa Penyihir dengan cepat menyebar ke semua tembakan besar dari alam dan alam iblis. Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, Kaisar Api dan semua jagoan besar lainnya mulai bergerak menuju bintang gagak hitam klan burung. Namun Kaisar Naga dan mereka masih terus tinggal di Teluk Bulan Sabit. Itu karena waktu pertemuan dijadwalkan sekitar sebulan setelah Kaisar Qian naik. Teluk Bulan Sabit, sejumlah besar orang berkumpul di pantai Teluk Bulan Sabit. Mereka ada di sini untuk melihat Kaisar Qian pergi saat dia akan naik sekarang. Nenek Yin Hua yang secara misterius meninggalkan kesengsaraan ilahi Kaisar Qian, juga datang ke Teluk Bulan Sabit. Bersamanya adalah Kaisar Naga, Kaisar Ni, Kaisar Liu dan banyak orang. Kaisar Liu ini adalah penerus Kaisar Qian yang baru diangkat. Kakak laki-laki Kaisar Liu memandang Kaisar Qian. Matanya dipenuhi keengganan untuk berpisah. Kaisar Qian tersenyum dan berkata, kakak kedua saya akan naik ke alam ilahi. Semua yang ada di sini akan berada di bawah pengawasan Anda sekarang. Haha, sebenarnya dalam puluhan juta tahun terakhir selalu kamu yang melihat-lihat daerah saya, Kaisar Liu mengangguk. Berlatih dengan hati-hati aku akan menunggumu di alam ilahi, kata Kaisar Qian sambil tersenyum. Segera setelah itu dia memandang Kaisar Ni, Kaisar Naga dan mereka.
Saudari Nisue, Ao Fang, kalian berdua sekarang menjadi kaisar iblis level 9 sekarang. Cepat mengalami kesengsaraan ilahi Anda, saya akan menunggu Anda berdua untuk bersatu kembali dengan kami. Kaisar Naga dan Kaisar Ni sama-sama tertawa. Mereka dan Kaisar Qian serta penguasa hukuman emas dari alam bintang kegelapan adalah teman yang sangat baik. Raja hukuman emas telah naik dan sekarang Kaisar Qian juga akan naik. Kaisar Ni dan Kaisar Naga sekarang adalah Kaisar Iblis level 9, mereka juga akan segera naik. Kakak perempuan Yin Hua, Kaisar Qian memandang nenek Yin Hua. Pada saat ini ekspresi Kaisar Qian sangat aneh. Seolah-olah dia sedang meringis. Kapan Anda akan naik? Kapan kita bisa bertemu di alam ilahi? Nenek Yin Hua tersenyum. Bocah kecil, kami akan segera bertemu satu sama lain di alam ilahi. Anak kecil yang licik, pastikan untuk terus berlatih di alam ilahi. Jika tidak, jangan salahkan aku saat aku menghukummu. Ya, Kaisar Qian mulai tertawa. Dia kemudian memandang istrinya wanita yang telah tinggal bersamanya hampir 100 juta tahun. Saat-saat terakhir sebelum kenaikannya tepatnya adalah waktu bagi mereka untuk bersama. Setelah sekian lama istriku sudah waktunya. Kaisar Qian berkata dengan lembut. Dia kemudian perlahan melepaskan tangannya dari istrinya yang ada di dadanya. Istri Kaisar Qian dengan ringan mengangguk. Semuanya kita akan bertemu lagi di alam ilahi. Tubuh Kaisar Qian mulai perlahan terbang ke langit tanpa kendali. Di saat yang sama tubuhnya memancarkan cahaya berkabut. Saat cahaya berkabut menghilang, Kaisar Qian juga menghilang. Di bawah Kaisar Naga, Kaisar Ni dan yang lainnya semua melihat ke atas. Uming akan ada hari bagi Anda untuk naik ke alam ilahi. Jangan terus berdiri di sana dan biarkan imajinasi Anda menjadi liar. Saat ini kami masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, kata Kaisar Naga kepada Ao Huming. Dan pada saat ini Kaisar Liu dan berkata, saudaraku Ao Fang, aku akan menemani kalian semua. Kaisar Naga dan mereka akan melanjutkan menuju bintang gagak hitam dan menghadiri pertemuan para jagoan besar di alam abadi dan alam iblis. Pertemuan kali ini adalah tentang masalah penyegelan kuil Dewa Penyihir. Namun sumber masalah ini Qin Yu masih berlatih di alam Jianglan. Di dalam istana di dalam kota kekaisaran bintang gagak hitam. Para pemimpin dan tembakan besar dari seluruh alam abadi dan iblis, serta bawahan penting mereka semua berkumpul di sini. Totalnya ada lebih dari 20 orang. Namun beberapa orang di antara mereka hanya di sini untuk mengamati dan tidak dapat melakukan apapun. Orang-orang dengan hak berbicara yang benar adalah Kaisar Naga, Kaisar Iblis Peng, Kaisar Iblis Sapi, sisi alam abadi dan sisi alam iblis dengan total 5 kelompok berbeda. Sisi alam abadi terdiri dari gabungan Kaisar Api, Kaisar Liu, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Sisi alam iblis terdiri dari Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, serta gabungan 2 ahli tersembunyi. 20 orang di dalam istana dipisahkan menjadi 5 kelompok berbeda. Di sisi Peng Demon Emperor duduk 3 orang Peng Demon Emperor, Aoku dan Liu Tu. Semua orang, sebagai orang yang mengusulkan masalah ini, Peng Demon Emperor Zhongyan berdiri lebih dulu. Seperti biasa Peng Demon Emperor Zhongyan mengenakan emas dari ujung kepala sampai ujung kaki dan ekspresi wajahnya sedingin biasanya. Setiap orang adalah pemimpin dari banyak kekuatan di alam abadi dan alam iblis. Saya yakin tidak ada di antara Anda semua yang menginginkan faktor yang tidak stabil muncul dalam domain Anda. Faktor yang tidak stabil ini tepatnya adalah kuil Dewa Penyihir. Saudara Ciking baru saja naik, namun saya percaya semua orang tahu tentang kekuatan Saudara Ciking. Jika suatu hari musuh atau bawahan Anda mendapatkan harta yang sebanding dengan milik Saudara Ciking, saya percaya semua orang akan dapat membayangkan konsekuensinya. Kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang memimpin sisi alam iblis berkata dengan acuh tak acuh.
Saudara Zhongyan, lebih baik kamu pergi ke topik utama. Apa yang dikatakan Saudara Mo Luo benar. Peng Demon Emperor sedikit mengangguk. Sejak Kaisar Qian mengundang semua orang dari alam abadi dan iblis untuk datang dan menghadiri kesengsaraan ilahi, Kaisar Iblis Darah dan mereka dari alam iblis menemukan bahwa sebenarnya ada dua ahli luar biasa di alam iblis dan segera memutuskan untuk pergi. Untuk mengenal mereka, kali ini mereka mengundang dua ahli hebat ini untuk keluar dan membantu mengawasi masalah tentang alam iblis. Kedua pria ini masing-masing adalah Mo Luo dan Mo Kong. Mereka berdua adalah ahli tingkat Kaisar Iblis tingkat 9. Adapun kekuatan sejati mereka belum ada yang tahu tentang itu. Kalau begitu saya akan membahas topik utama. Alasan mengapa saya mengundang semua orang hari ini justru dengan harapan bahwa semua orang akan setuju untuk menyegel pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Peng Iblis Kaisar Zhongyan berbicara tentang tujuannya dengan jelas. Menutup pintu masuk ke kuil Dewa Penyihir. Sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian emas yang tampan. Pemuda berpakaian emas ini mempesona dengan keagungan seperti matahari. Brother Zhongyan harus tahu bahwa ada dua pintu masuk besar ke kuil Dewa Penyihir. Bagaimana cara kita menyegel pintu masuk di alam bintang gelap? Peng Demon Emperor berkata dengan acuh tak acuh. Kita hanya perlu menutup pintu masuk yang terletak di alam iblis. Saya tidak percaya, tidak akan ada seseorang di alam abadi atau alam iblis yang mampu memasuki kuil Dewa Penyihir dari pintu masuk alam bintang kegelapan. Semua orang terdiam, semua tembakan besar dari alam abadi dan iblis ini tahu tentang permusuhan yang dimiliki alam bintang kegelapan, terhadap alam mereka masing-masing. Jika seseorang dari alam abadi atau alam iblis memasuki alam bintang kegelapan, mereka akan beruntung jika mereka belum dibunuh oleh mereka secara langsung. Semuanya tolong bicarakan apakah kamu akan setuju atau tidak. Saya akan menyuarakan pendapat saya terlebih dahulu. Klan burung saya telah menyetujui masalah ini, kata Peng Demon Emperor secara langsung. Klan bisku juga setuju dengan ini. Kaisar Iblis Kerbau juga mengangguk dan berkata, klan nagaku setuju. Kaisar Naga juga berbicara tentang sudut pandangnya. Tiba-tiba 3 dari 5 pihak setuju. Pasangan Kaisar Abadi dari sisi alam abadi sedang mendiskusikannya. Adapun Mo Luo dan Mo Kong mereka sama sekali tidak cemas. Mereka saat ini sedang menunggu hasil diskusi dari Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Asura. Satu-satunya alasan mengapa Mo Luo dan Mo Kong setuju untuk datang adalah karena Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam dan Kaisar Iblis Asura telah menyetujui salah satu permintaan mereka. Kalau tidak mengapa mereka repot-repot datang. Kaisar Api, Kaisar Yu dan Kaisar Liu membahas masalah ini sejenak sebelum Kaisar Liu berbicara sebagai perwakilan dari sisi alam abadi. Alam abadi saya juga setuju dengan masalah ini. Namun setelah kita menutup kuil Dewa Penyihir, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita membukanya kembali? Juga berapa banyak orang yang diizinkan masuk setiap kali kami membukanya kembali? Itu adalah sesuatu yang saya yakin masih perlu kita diskusikan dengan baik. Itu tentu saja, Kaisar Peng Iblis juga memiliki senyuman di wajahnya. Mo Luo menerima transmisi suara dari Kaisar Iblis Asura. Dia lalu mengangguk dan berkata, pihak realem iblisku juga menyetujuinya. Hanya kami memiliki pertanyaan yang sama dengan sisi alam abadi. Kapan kuil Dewa Penyihir dibuka dan berapa banyak orang di antara setiap sisi yang diizinkan masuk setiap kali dibuka? Itu adalah sesuatu yang masih harus kita negosiasikan. Kaisar Peng Iblis, Kaisar Naga dan Kaisar Kera Besar sebenarnya ingin menutup kuil Dewa Penyihir selamanya. Jika mereka menutup kuil Dewa Penyihir untuk selamanya, maka superioritas mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kekuatan lain. Namun mereka juga tahu bahwa tidak mungkin untuk menutup kuil Dewa Penyihir selamanya. Pertama alam abadi dan alam iblis akan menentangnya.
Kedua Super Divine Beast lainnya di dalam Demon Realm seperti Phoenix Seven Colored Peacock Purple Ayat Ox Demon King dan Fire Kilin semuanya akan menentangnya. Selanjutnya klan lain dalam alam iblis juga akan menentangnya. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk memungkinkan diri mereka sendiri menguat dan berkembang. Kalau begitu karena semua orang telah menyetujuinya, maka masalah penyegelan kuil Dewa Penyihir diselesaikan. Sekarang kita akan membahas berapa tahun antara setiap kali kuil Dewa Penyihir dibuka dan berapa banyak orang yang diizinkan masuk setiap saat, kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu semua kekuatan besar mulai berdiskusi. Dari sudut pandang Peng Demon Emperor dan Dragon Emperor, semakin lama penyumbatan semakin baik, semakin sedikit jumlah orang yang diizinkan semakin baik. Namun alam abadi, alam iblis dan bahkan Kaisar Iblis Kerbau tidak benar-benar mendukung itu. 3 hari penuh, setelah menggunakan semua jenis metode, kelima pihak akhirnya menyetujui proposal yang hampir tidak dapat diterima oleh kelima belah pihak. Bagus, karena semua sudah setuju, maka mulai hari ini kita berlima harus selalu sesuai dengan kesepakatan ini. Jika ada pihak yang melanggar rencana tersebut, keempat pihak lainnya akan bergandengan tangan dan membunuh mereka, kata Peng Demon Emperor dengan dingin. Kaisar Naga dan mereka mengangguk. Kesepakatan yang diputuskan oleh para pemimpin dari 5 sisi yang berbeda, ini kesepakatan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ditentukan seperti itu. Rincian perjanjian pintu masuk alam iblis ke kuil Dewa Penyihir akan disegel. Di waktu biasa tidak ada yang diizinkan memasukinya. Kemudian setiap 10.000 tahun pintu masuk ke kuil Dewa Penyihir akan dibuka 1 kali. Dan setelah dibuka masing-masing dari 5 sisi akan diizinkan 1 orang untuk memasukinya. Sisi alam abadi dan alam iblis memiliki banyak kekuatan dan sangat kacau. Dengan demikian orang yang diizinkan masuk akan ditentukan oleh kekuatan di dalam alam abadi dan alam iblis. Membuka setiap 10.000 tahun sekali dan kelima sisi hanya bisa mengirimkan 1 orang untuk masuk tampaknya sangat sedikit. Namun ini adalah hasil yang didapat setelah banyak pembicaraan oleh alam abadi dan alam iblis. Menurut apa yang awalnya diusulkan Peng Demon Emperor di awal, dia ingin kuil Dewa Penyihir dibuka setiap 10 juta tahun sekali. Proposal oleh Peng Demon Emperor mengejutkan semua orang. Jelas bahwa dia tidak ingin alam abadi atau alam iblis mendapatkan harta apapun. Akhirnya setelah diskusi terus-menerus waktunya dikurangi menjadi 10.000 tahun. Sebenarnya Peng Demon Emperor juga tahu bahwa waktu yang dia usulkan di awal bukanlah sesuatu yang bisa terjadi. Hanya Peng Demon Emperor tahu bahwa semakin lama dia melamar semakin banyak kelonggaran dalam diskusi. Pintu masuk akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Jumlah waktu yang akan tetap buka adalah 1 tahun. Jika seseorang tidak keluar dalam waktu 1 tahun maka mereka akan dikejar dan dibunuh oleh kelima pihak. Pada tahun alam abadi dan alam iblis membuat perjanjian mengenai kuil Dewa Penyihir, masing-masing dari 5 pihak telah mengirim 1 orang untuk memeriksa wilayah luar kuil Dewa Penyihir. Kali berikutnya kuil Dewa Penyihir dibuka kembali adalah 10.000 tahun kemudian. 5 orang yang cukup beruntung untuk dikirim untuk mencari daerah luar kuil Dewa Penyihir semuanya telah kembali. Kelima orang ini adalah Aoku dari klan burung Aolan, dari klan naga Kaisar Iblis Kerbau sendiri dari klan binatang Moluo dari alam iblis, dan Kaisar Liu dari alam abadi. Kelima orang ini memiliki kekuatan yang setara satu sama lain. Di planet yang paling dekat dengan kuil Dewa Penyihir. Pada saat ini Kaisar Iblis, Peng Kaisar Naga dan yang lainnya ada di sini. Wilayah luar kuil Dewa Penyihir benar-benar aneh. Untuk diatur pergi dalam waktu 1 tahun saya juga hanya bisa memperluas kemampuan terbaik saya, untuk menjelajahi daerah luar kuil Dewa Penyihir. Dalam 1 tahun ini keberuntungan saya lumayan bagus. Saya berhasil mendapatkan 1 artefak ilahi kualitas rendah, kata Ox Demon Emperor dengan hati-hati. Kaisar Naga tertawa dan berkata,
kamu sudah cukup bagus. Dari 5 yang masuk saat ini hanya Anda yang berhasil mendapatkan artefak ilahi. Sisanya tidak mendapatkan apa-apa, artefak ilahi sangat sulit didapat. Setelah masalah tentang penyegelan kuil Dewa Penyihir selesai, seluruh alam abadi dan iblis telah kembali ke ketenangan sebelumnya. Terkadang orang baru akan menjadi terkenal dan namanya tersebar luas. Namun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Hanya dalam beberapa ratus tahun kekuatan Qin Yu dan Hou Fei sebanding dengan level 9 Immortal Emperors, sedangkan He Yu mendekati level 8 Immortal Emperor. Qin Yu dan saudara-saudaranya telah tumbuh sama terkenalnya dengan kaisar tersembunyi dan 2 saudara laki-lakinya. Namun untuk hal seperti mukjizat seperti itu terjadi lagi sangatlah sulit. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu dan saudara-saudaranya saat ini bersama. Qin Yu sedang menonton perdebatan Hou Fei dan He Yu. Bang! Sebuah tombak menyapu, seolah menembus ruang tiba-tiba muncul di depan Hou Fei. Hou Fei yang dikejutkan oleh penampilannya dengan paksa terjatuh ke tanah. Tanah telah retak terbuka, Qin Yu bertepuk tangan dan tertawa. Fei, bukankah itu karma? Lihat bagaimana kau selalu membuli Xiao Hei di masa lalu. Mixed Hairbird benar-benar orang aneh. Hou Fei berdiri dengan sedih. Saat dia melawan saya dia benar-benar mempelajari teknik tongkat saya. Setelah mengubahnya dan meningkatkannya sedikit, dia menggunakan teknik tongkat saya sebagai teknik tombak. Tongkat tombak perbedaan antara keduanya tidaklah besar. Seseorang bisa menggunakan tombak untuk menunjukkan teknik tongkat. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Agar Xiao Hei bisa mengalahkanmu itu bukan hanya karena teknik tombak dan teknik tongkat. Yang paling penting adalah kecepatannya. Selanjutnya pertahanannya lebih kuat dari Anda. Dia tidak harus peduli dengan pertahanan tubuhnya seperti Anda. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerang dan tidak harus bertahan sama sekali. Jadi secara alami kamu akan kalah darinya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei membungkuk rendah beberapa kali dan tidak mengatakan apa-apa. He Yu terus berdiri di sana dengan dingin. Dia memegang Cloud Piercing Spear dengan satu tangan dan berkata dengan dingin. Monyet, kamu telah menginjak-injakku selama beberapa ratus tahun dan hari ini aku hanya berhasil memukulmu dengan satu teknik tombak, hutang saya ini belum dibayar sepenuhnya. Hou Fei memiliki wajah kosong, Qin Yu segera mulai tertawa. Dia merasa kedua saudara laki-lakinya sangat lucu. Qin Yu tiba-tiba memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Sudah beberapa ratus tahun sekarang. Setelah bertahun-tahun akhirnya saya berhasil menyerap cukup banyak energi tubuh saya. Energi dari ruang pasta tepung akhirnya bisa masuk ke tahap ke-9 dari transformasi bintang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.